Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sayang sekali ini seringkali umumnya kita tidak lakukan. Padahal apa yang kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, ada perintah Tuhan yang mengatakan, ujilah, ada akhiranlah, selidikilah. Apa yang sebuah kata yang adalah itu, yang ada diakhiri dengan lah, itu bersifat perintah. Jadi jika Tuhan mengatakan ujilah dan selidikilah dirimu, ujilah dirimu, bahkan ada penekanan lagi, ujilah dirimu sendiri. Ya, mari kita perhatikan ini, bahwa mutlak Tuhan menghendaki setiap saudara dan saya sebagai orang percaya harus menguji diri sendiri dan menyelidiki diri sendiri, apakah tetap tegak di dalam iman. Kita tidak disuruh menguji orang lain. Kita tidak disuruh mencampuri orang lain, apalagi menghakimi si A si B, rohaninya sejauh mana Tuhan yang menilai. Tapi justru seringkali itu yang lebih dilakukan daripada apa yang Tuhan katakan, ujilah diri sendiri. Oleh karena banyak di antara kita tidak melakukan hal ini, tidak menguji dirinya sendiri dan tidak menyelidiki dirinya sendiri, kalau bahasa mengatakan tidak mengintrospeksi akan dirinya sendiri, sehingga kita tidak menemukan diri kita. Bagaimana sesungguhnya keberadaan iman atau iman percaya kita itu, bagaimana kondisinya? Akibat kita tidak melakukan dan tidak tahu kondisi iman kita, sehingga yang menunjukkan kualitas diri kita, maka ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, seperti kata Pak Pujian tadi, dalam berbagai aspek hidup kita, nah, kita bukan mengintrospeksi diri, tetapi lebih banyak terfokus kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Padahal nanti kita akan mendalami ini, kalau kita menguji dan menyelidiki diri kita, apakah kita tetap tegak di dalam iman, maka apapun yang kita hadapi kita sudah mengantisipasinya. Baik, sekarang kita mulai dari awal. Ini perlu kita pahami dan sangat penting sekali bagi hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, untuk menseriusi keberadaan iman kita di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat ayat tadi. Apakah kamu tetap tegak? Itu kata ayat tadi, tetap tegak di dalam iman. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa
perlunya pertahanan diri kita sebagai orang percaya untuk bisa berdiri tetap tegak. Dan kalau ada kata tetap tegak di dalam iman, berarti ada orang yang jatuh dari iman, ada orang yang tersungkur, ada orang yang pincang, dan tidak dapat berdiri tegak. Dan berikutnya, kalau ada perkataan menguji dan menyelidiki diri sendiri apakah tegak di dalam iman, ini juga menunjukkan bahwa situasi kondisi yang sedang dihadapi itu dari segala penjuru mau membuat kita tidak lagi tegak di dalam iman. Dan kata tegak di dalam iman adalah bahwa apapun yang dihadapinya yang menyerang imannya, dia tetap berdiri dalam iman. Dan dia berdiri tetap tegak di dalam iman. Hanya saja, kenapa orang bisa begitu mudah diterobos oleh berbagai macam masalah ini untuk merobohkan imannya? Nah, siapkan kita bersaat teduh untuk mempersiapkan menerima pemahaman kebenaran firman Allah, supaya kita kemudian bisa menguji dan menyelidiki diri kita. Baik, sekarang sebelum kita lanjut, mari kita renungkan hal-hal penting lagi. Kalau Tuhan berbicara tegak di dalam iman, maka kita perlu menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, kita harus menyadari bahwa segala situasi kondisi apapun, dalam bentuk apapun, sesungguhnya adalah untuk merobohkan iman kita supaya tidak lagi berdiri tegak. Sampai sini dulu. Sekarang kita mulai dari yang paling sederhana. Karena yang pertama, kapan seseorang dikatakan mulai memiliki iman? Ketika seseorang menjadi percaya atau menjadi orang percaya, menjadi lahir baru, dan dikenal dengan istilah terima Yesus, di sanalah seseorang mulai memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya saja perlu ada kejelasan. Setiap orang yang menginjil, setiap orang yang ber-PI, ini penting. Dan orang yang ber-PI dan orang yang menerima Injil, orang yang memberitakan Injil dan orang yang menerima Injil, umumnya hanya memindahkan orang dari neraka ke sorga. Tidak salah, itu memang doktrin. Supaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, harus terima Yesus. Dan kamu masuk sorga, selamat.
Tidak salah, itu berita Injil. Tetapi berita Injil tidak hanya memindahkan orang dari neraka ke sorga. Jangan lupa, karena ketika dikatakan beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya yang dibaptiskan, mereka akan diselamatkan. Tetapi ada ayat berikutnya yang berkata, dan ajarkanlah mereka segala yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan jadikanlah mereka muridku. Sekalian bangsa jadikan muridku. Jadi saudara, sesungguhnya berita Injil bukan hanya memindahkan orang dari neraka ke sorga. Itu keselamatan hidup kekal, urusan akhirat. Mari kita buka lebih baik Matius pasal terakhir. Ayat 19, ayat 20. Kita baca. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan lupa, pemberitaan Injil di kitab Markus urusan akhirat, pemberitaan Injil di Injil Matius urusan di dunia. Buka Markus sekarang. Ini yang seringkali tidak lengkap. Markus 16 ayat 15. Oke? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas. Urusan akhirat. Tidak masuk neraka, masuk sorga. Urusan di dunia apa? Melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Jadi iman kita bukan cuma iman akhirat, tapi iman yang dipakai hidup di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itu sebabnya mengapa ada Roma 1 ayat 17, di mana setiap orang percaya ini harusnya bagaimana? Baca Roma 1:17. Sudah dapat? Roma 1 ayat 17. 2, 3. Iya. Olehnya orang mulai memiliki iman di dalam Kristus adalah ketika ia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga untuk urusan akhirat ia selamat. Urusan di dunia hidup oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Tidak usah terlalu sulit. Melakukan segala perintah Tuhan yang telah diajarkan kepadamu. Sebab kalau belum diajar berarti belum tahu kan? Ini. Nah, untuk hidup di dalam iman, hidup di dunia ini, hidup oleh iman,
hidup di dalam melakukan firman, di sini dikatakan perlu menguji diri sendiri dan perlu menyelidiki diri sendiri apakah tetap tegak di dalam iman atau tidak. Jadi saudara, memang benar ketika kita mulai lahir baru, dikatakan minggu lalu kita sudah belajar, seorang bayi rohani lahir. Nanti kita baca sebentar ya di Efesus. Kemarin kita belajar Efesus pasal 4 mulai ayat 11 dan seterusnya. Nanti kita lanjut lagi pasal 4 itu. Nah, ini dikatakan adalah manusia baru. Manusia baru. Nah, sebelum kita mendalami tentang manusia baru, kita lanjut dulu di sini. Jadi inilah keberadaan kita di dunia ini, melakukan segala perintah yang sudah diajarkan kepada kita, dan kita jalani hidup kita di dunia oleh iman di dalam Kristus Yesus dengan melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang saya robah sedikit ini gambar. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, ada banyak yang kita hadapi. Sudah ditetapkan ya, hidup oleh iman. Ada banyak yang kita hadapi. Dan saya selalu ulang-ulang mengatakan, setiap realitas hidup apapun, sekecil apapun, punya kemampuan menggoyahkan iman. Jangan anggap nanti malapetaka besar yang bisa menggoyahkan iman. Sekecil apapun masalah itu dapat menggoyahkan iman. Pasti saudara sering mendengar berita, membaca berita, melihat berita, orang-orang yang dibunuh hanya karena masalah sepele, tidak ada artinya. Masalah-masalah yang timbul, yang akar permasalahannya hanya hal sepele. Tetapi peristiwa daripada hal sepele itu sangat besar. Nah, oleh karena itulah mengapa kita selalu diingatkan, sekecil apapun masalah yang dihadapi, punya kemampuan menggoyahkan iman. Itu sebabnya mengapa kita hidup di dunia ini, urusan dunia, ditetapkan hidup oleh iman. Nah, bagaimana kita bisa hidup oleh iman? Mari kita baca ulang itu. Roma 1:17. Roma 1:17. Sudah? Tadi sudah ya? Sekarang perhatikan. Kita baca pelan-pelan. 2, 3. Ya, stop dulu. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Terus, ya, sekarang saya hapus dulu. Jangan terlalu banyak masalah dulu. Satu saja dulu masalah. Pertanyaannya, bagaimana saudara menghadapi ini satu ini?
Ketika kita semua punya realitas hidup, tidak usah, jangan dulu, mungkin tidak cocok kalau saya katakan masalah. Kita semua menghadapi setiap hari realita hidup kita. Bagaimana kita menghadapinya? Ketika saudara baru bangun dan kemudian sudah diperhadapkan dengan suatu realitas yang membuat saudara geram, marah, jengkel, bagaimana menghadapinya? Itu manusia lahiriah, manusia jasmani. Jengkel, marah, geram. Bagaimana saudara menghadapinya? Karena manusia lahiriah itu sudah tersektin. Apa saja yang dihadapi, apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, pokoknya beberapa minggu lalu kita belajar 5 panca indera. Dikatakan orang yang dewasa itu memiliki panca indera yang terlatih. Oke? Nah, sekarang bagaimana saudara menghadapinya? Manusia jasmani sudah seperti tadi yang saya katakan. Jangan lupa, pada saat lahir baru, bayi rohani lahir, sekaligus dia adalah manusia baru yang ditetapkan oleh Tuhan, hidup di dalam iman. Bagaimana saudara menghadapinya? Nah, disinilah letaknya. Mengapa tindakan menguji dan menyelidiki diri perlu terjadi sebelum kita menghadapi dan memberi respon masalah itu atau realita itu. Sebab kalau tidak, dikatakan di sini, apa yang kita uji, apa yang kita selidiki, diri kita, apakah tetap tegak di dalam iman, ataukah unsur alamiah yang sudah ada di dalam diri kita, di mana responsif daripada unsur jiwani kita secara alamiah meresponinya dengan geram, marah, jengkel. Di sini letaknya. Kalau kita tidak sempat menguji dan menyelidiki diri kita, yang terjadi dalam tindakan bukan firman yang kita lakukan, tapi yang terjadi dalam tindakan manusia, bukan baru, manusia lama. Di sini tuh dia manusia lama. Nah. Ini keluar semua ini manusia lama, keluar semua. Biar dia pakai salib besar-besar, tetap keluar di semua. Bagaimana apa yang keluar sebentar nanti kita baca. Yang terjadi, yang sering terjadi umumnya pada manusia adalah dia responi dulu. Sesudah itu baru berpikir, baru menguji. Baru berpikir menjadi, so salah kita tadi. Tapi so terlanjur, so bunuh orang. Dia kurang tunggu kapan dia masuk penjara. So salah kita. Aduh, so salah kita tadi. Pergi tampeleng mai tua. Aduh, so salah kita. So salah. Tapi mai tua pergi gigi seronto satu. Ya kan? Jadi ada tindakan menguji tapi terlambat. Masih ingat pepatah SD? Saya selalu katakan pepatah SD. Kenapa? Karena itu dari SD sampai sekarang saya masih ingat. Apa pepatah SD? Sederhana. Pikir dahulu, pendapatan. Sesal kemudian, tidak ada gunanya. Anak muda sekarang tidak tahu itu pepatah itu. Sekarang mereka lebih kenal itu bintang film Korea daripada pepatah. Nah, ini. Dan itu yang banyak terjadi. Sudah melakukan fatal, baru menyesal, baru menyelidiki, baru menguji. Nah, inilah
jebakan iblis inilah yang Tuhan tahu bisa terjadi seperti itu, sehingga Tuhan berfirman melalui Paulus, ujilah dirimu sendiri dan selidikilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Kalau dia tetap tegak di dalam iman, maka dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi sesuatu. Kita tahu menghadapi sesuatu apapun, Tuhan menetapkan karena kita hidup oleh iman, harus dihadapi oleh iman kita. Manusia lahiriah, apalagi manusia kafir, tidak akan dapat menerima ini. Jangan bilang manusia kafir, sesama anak Tuhan bodoh. Dia akan mengatakan kita bodoh. Apalagi hal-hal yang dapat kita lakukan tetapi kita tidak melakukannya. Kita tetap mempercayakan kepada Tuhan, mereka mengatakan bodoh. Nah, disinilah letaknya. Baik, sekarang tidak usah menunggu peristiwa, tapi mari sama-sama kita belajar dan kita mau cari tahu, apakah kita sudah jadi manusia baru. Efesus pasal 4. Ya, minggu lalu juga Efesus pasal 4. Sekarang kita lanjutkan ayatnya. Efesus pasal 4. Mulai ayat 17. Nah, ini penting ditanamkan bagi orang-orang yang dibimbing terima Yesus. Supaya terima Yesus, apalagi doa terima Yesus, tidak dianggap sebagai mantra untuk pindah dari neraka menuju ke sorga. Tetapi ada suatu tanggung jawab moral di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sejak kita menjadi orang percaya dan memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Ayat 17, kaum perempuan dulu. 2, 3. Sebab itu iya. Jangan hidup lagi seperti atau sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu manusia lama. Tadi ini perikopnya apa? Manusia baru. Nah, pagi ini kita mau belajar mempraktekkan bagaimana menguji dan menyelidiki diri sendiri. Pagi ini kita tidak usah dulu tunggu ada masalah, tetapi kita menguji diri kita sendiri sesuai ayat-ayat yang akan kita baca nanti. Apakah saya sudah manusia baru? Apakah saya telah menanggalkan manusia lama? Ataukah saya adalah seorang yang lahir baru oleh karena sudah baca doa terima Yesus, tapi saya hidup sehari-hari dengan manusia lama? Bisa nangkap saya punya maksud ya? Tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Ya, karena kita urusan ini bukan cuma urusan akhirat. Urusan akhirat itu nanti sudah mati. Tapi ketika kita hidup di dunia tidak melakukan kebenaran firman, jangan saudara berpikir tidak melakukan firman Tuhan, yang penting sudah terima Yesus pasti masuk surga. Di mana ayatnya? Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap realitas hidup apapun, bentuknya sekecil apapun, mampu merobohkan dan menghancurkan iman kita. Dan kalau itu sudah hancur, ya habis perkara. Tidak ada urusan akhirat. Ya,
Jadi itu sebabnya kita sangat bersyukur kalau di gereja ini selalu begitu orang percaya sudah terima Yesus, ayo belajar firman, pemuridan, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Sebab tidak mungkin kita melakukan perintah Tuhan kalau kita belum diajarkan. Ya, jadi Paulus mengatakan, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tidak mengenal Allah ini kata kasarnya kafir. Sekarang orang sangat tersinggung kalau disebut kafir. Nggak mau. Karena itu perkataannya apa? Itu sama dengan perkataan yang paling kotor. Ya, kalau tidak mengenal Allah dikatakan. Kalau Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus menegur jemaat Efesus seperti ini menandakan bahwa di jemaat Efesus ada orang percaya, ada orang yang sudah lahir baru karena sudah terima Yesus, tapi hidup sehari-harinya di dalam kelakuan masih manusia. Nah, terus pertanyaannya, untuk apa? Apakah itu satu jaminan masuk surga? Makanya saya katakan, jangan jadikan mantra doa terima Yesus. Dan kita harus membimbing setiap pribadi yang kita bimbing terima Yesus. Ini awal kamu jadi manusia baru. Dan selanjutnya ada banyak hal yang kamu harus lakukan dan harus hidup oleh iman. Oke, kita lihat bagaimana itu manusia lama. Pikirannya sia-sia. Laki-laki ya, 18, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini manusia lama. Pengertian, pikiran sia-sia, pengertian gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, bodoh, degil. Tahu apa beda, apa itu degil? So bodoh, keras hati lagi, degil. Ya, itu. Nah, bagaimana lagi manusia lama? Ayat 19, 2, 3. Iya. Orang yang tidak mengenal Allah tidak pernah dapat memahami dan mengetahui suatu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah adalah dosa. Kenapa? Karena pikiran, perasaan mereka telah tumpul. Makanya di dunia ada istilah pembunuh berdarah dingin. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa tertuduh, tidak ada rasa hati nurani dan lain sebagainya. Perasaan mereka tumpul. Hati-hati. Nah, kalau kita hubungkan dengan jauh dari persekutuan dengan Allah, jadi beribadah, tidak beribadah, so tumpul. Kalau dulu masih ada rasa-rasa, aduh, kita belum beribadah, aduh, kita belum berdoa. Nah, lain masih ada kontak batin dengan Tuhan. Ini tidak, so tumpul. Tidak ada lagi rasa takut berbuat dosa, so tumpul. Perasaan tumpul. Tidak ada lagi. Jadi dengan Tuhan sinyal-sinyal Roh Kudus apapun, jangan bilang sinyal, sedangkan hal yang sangat jelas juga dia so tumpul. Ini bahaya, saudara. Ya, bahaya kalau sampai seperti ini. Karena itulah, karena perasaan mereka tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan hawa nafsu, tidak pernah mereka anggap itu sebagai dosa. Itu sebagai kesenangan. Ini bahaya. Ya, jadi hukum-hukum Allah juga dia langgar. Dan dia tidak pernah menganggapnya sebagai dosa, biasa-biasa saja. Ya, ini bahaya. Ayat 20, kaum laki-laki, 2, 3. Oh, kasihan pesuak lemah lembut ini suami-suami. Atau so capek batarea di rumah stok.
Mari Bataria juga di sini. 2, 3. Iya, bukan seperti itu yang kita sudah belajar dari Kristus. Jadi, bagaimana seharusnya perempuan 21? Iya, jadi inilah orang yang sudah terima Yesus. Kamu telah mendengar dengan dia di Injili, berita Injil. Pada saat diinjili dan diajarkan keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, dia buka hati, dia menerima pengajaran itu, dia menerima kebenaran itu. Sekarang dia tinggal lakukan. Nah, bimbingan untuk melakukan ini kadang-kala kurang. Kenapa kurang? Karena seringkali ketika orang ber-PI dan orang sudah terima Yesus, orang itu dilapas. Nah ini dilapas. Kita tidak memasukkan mereka ke gereja kita, tapi hubungan kita secara pribadi. Contoh, siapa namanya ini? Kan duduk sama muka, tidak tahu siapa nama? Allen. Saya injili dia. Contoh ya, saya injili, dia terima Yesus. Puji Tuhan, saya so menangkan jiwa. Tak bisa, saudara. Kalau saya injili, berarti berarti terjadi percakapan kan? Kalau bisa terjadi percakapan kan berarti ada persahabatan. Berarti ada relationship. Jadi kalau saya injili, saya menangkan dia bagi Kristus, seharusnya bagaimana? Kalau dia terima Yesus, berpindahlah dia dari neraka ke sorga. Tapi bagaimana dengan hidup di dunia? Nah, berarti harus dituntun bagaimana dia menjalani hidupnya yang dimulai dari hidup oleh iman. Bagaimana dia hidup oleh iman. Sama. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukan itu. Bahkan anehnya, seringkali juga kita jangan bilang membimbing, menginjili saja tidak mau. Tante, ada jiwa mau dilayani. Jam berapa boleh dibawa? Om, ada jiwa mau dilayani. Kak Lea, Kak Milka, ada jiwa mau dilayani. Jam berapa? Hari apa boleh ketemu? Loh, kenapa mesti Tante, Om, Kak Lea, Kak Milka? Ya saudara yang sudah dilatih, injili, terima Yesus, dibimbing. Perhatikan, kita tidak membawa orang ke gereja kita, kecuali mereka itu mau beribadah di sini. Tapi mereka perlu dibimbing. Sekarang so terima Yesus, iya, ngana tidak masuk neraka lagi, ngana so di sorga, tapi kita belum mati. Ya tunggulah kapan kau mati. Mana bisa begitu kan? Nggak bisa, saudara. Nah inilah ini kekurangan gereja Tuhan. Itu sebab sedangkan kita tahu bahwa tidak semua, menjalani hidup kita sehari-hari tidak semudah itu. Apalagi mau belajar menghadapi setiap realita hidup dengan iman. Dia belum mengerti. Dia cuma tahu rumahku ada di dalam surga. Itu nyanyian Tempo dulu waktu saya masih sekolah minggu. Di tempat suci dan mulia. Itu. Kalau hatiku sedih dan susah. Ini nyanyian Tempo dulu, tidak tahu ilhamnya bagaimana. Ku ingat rumahku di surga. Terus yang di sana menyanyi, kalau hatiku senang dan girang, ku lupa rumahku di surga. Jadi kapan dia ingat DP rumah di surga? Kalau susah. Ada. Itu nyanyian Tempo dulu, mungkin ilhamnya baru sampai di situ. Nah kita ini hidup ini sangat butuh, saudara. Hidup hari-hari menghadapi apapun sangat perlu pemahaman dan tuntunan bimbingan bagaimana hidup oleh iman, menjalaninya dan boleh tetap tegak di dalam iman. Jangan kita anggap remeh.
Ya, anak-anak kita yang remaja-remaja kita anggap mereka sudah terima Yesus, puji Tuhan, sudah melayani Tuhan. Ada yang sudah di musik, ada yang sudah di remaja, ada yang sudah tamborin, ada yang sudah menari, ada yang sudah pegang bandera, tidak tahu bandera dari mana. Ya, DP warna, DP apa, kemudian kita anggap puji Tuhan. Nah, mereka ini banyak yang belum memahami bagaimana hidup oleh iman. Sedangkan realita-realita hidup yang mereka hadapi siap menerkam mereka. Dan jangan lupa, kita tidak usah menunggu ada masalah besar menimpa anak-anak kita. Begitu anak-anak ini berkenalan dengan apa yang namanya asmara, habis lenyap iman. Kalau dia mengenal apa itu cinta masih baik. Tetapi anak remaja umumnya yang pertama-tama diperkenalkan kepadanya oleh dunia bukan cinta, tetapi asmara. Ya, bagaimana tetap sama-sama berjalan pergi. Remaja loh, remaja. Tapi itu tangan bisa begini. Remaja ini. Terus kita lihat ini rasa aneh-aneh. Kenapa? Tentu orang tua dulu kan tidak ada itu begini-begini berjalan remaja. Nah, remaja putra dan putri berjalan aku gandeng. Ada lagi yang ada. Iya. Jadi sangat perlu ujilah dirimu sendiri. Jadi siapapun yang hadir di sini, termasuk ini ada remaja-remaja, ingat itu, jangan kita anggap anak tahu apa begini. Nah, setiap saat bisa merenggut mereka. Kalau cinta dewasa masih baik, kalau asmara itu dia rela minum baygon. Iya. Jadi saudara, ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena itu ada ayat, ujilah, selidikilah dirimu. Pada setiap apapun yang datang, kita harus persiapkan iman kita. Siap iman ini menghadapinya? Kapan iman itu siap menghadapinya? Ketika ada firman yang dapat menjawab itu masalah. Karena iman datang dari mendengar firman. Tapi kalau kita kosong, tidak ada firman, tidak ada yang muncul sebagai jawaban atas masalah itu, apa? Iman kita ini mau bergantung kepada apa? Iman kita ini mau pegang apa? Apakah iman kita hanya berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus apa? Karena Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kalau dia tidak janji, tidak ada. Nah, jadi saudara, itu sebabnya dikatakan kita perlu memahami dulu, menyelidiki dulu. Kita sekarang tidak bicara dulu masalah, kita menyelidiki dulu diri kita, apa tegak di dalam iman. Ya, kita lanjut. 21 kaum perempuan, 23 22 laki-laki, 23 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu apa? Manusia lama dalam menjalani hidupnya hanya dikendalikan oleh unsur jiwani sepenuhnya. Tidak ada iman di dalamnya. Analisa logika, hukum logika, bukan berarti salah, tapi terbatas. Apa itu manusia lama? Kehendak diri sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan semua yang bersumber dari diri sendiri. Kita lakukan itu. Ini. Menanggalkan kata harus. Jadi tidak ada tawar-menawar. Nanti sebentar kita akan lihat lebih mendetail.
harus menanggalkan manusia lama. Nah, sekarang sebentar kita akan lihat apakah masih ada noda-noda daripada manusia lama ini masih kita piara. Ya. Kalau supaya apa? Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama? Ayat 23. Kaum perempuan, 2, 3. Ya, supaya kalau tidak menanggalkan manusia lama, tidak ada pembaharuan. Kalau menanggalkan manusia lama, roh dan pikiranmu dibaharui. Jadi itu sebabnya mengapa banyak anak-anak Tuhan sekalipun sudah sekian lama jadi orang percaya, kalau dia tidak mau tanggalkan manusia lama, tidak ada berubah. Tidak ada berubah, itu kelakuan sama. Bedanya cuma apa? Bedanya hari Minggu dia ke gereja. Hanya itu saja. Kalau dulu tidak. Tetapi segala keberadaannya tidak berbeda dengan dahulu. Cara dia menghadapi segala sesuatu juga sama dengan dia punya tabiat-tabiat daging. 24 kaum laki-laki harus menanggalkan, kemudian apa? Mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang... Nah, berarti ada banyak orang kudus tapi tidak betul. Kalau orang kudus tidak betul artinya apa? Munafik. Tahu kata menanggalkan? Apa yang biasa dipakai untuk menanggalkan? Baju. Menanggalkan manusia lama. Jadi kalau ini manusia lama, ditanggalkan. Beda jauh kan? Warna apa ini kemeja saya? Ada yang buta warna merah kata. Oh tidak apa-apa, piara aja itu merah. Hah? Ini ditanggalkan. Tidak pernah lagi saudara lihat warna itu. Yang kelihatan adalah seperti ini. Jadi kemudian dikatakan mengenakan manusia baru, berarti tapi tidak ada dua jas. Kalau ada satu lagi atau siapa mau kasih pinjam boleh. Berarti ganti warna. Ya kan? Mengenakan, dipakai, mengenakan, dipakai. Nah, kalau kita tidak, kita pasti melakukan ini tiap hari kan? Menanggalkan baju, memakai ganti baju, masa 1 minggu tidak ganti-ganti? Nah, terus pertanyaannya, ini luar biasa ya, Tuhan punya memakai kata dan bahasa dan contoh yang sangat luar biasa. Menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu manusia dosa, manusia yang menjijikan. Nah, kata menanggalkan dan memakai yang biasa kita mengenakan, yang biasa kita pakai dengan kata itu biasa dipakai sehubungan dengan pakaian atau baju. Lihat saja, 1-2 hari kalau tidak berganti. Atau minta maaf, ini agak pribadi ya. Tapi tidak usah angkat tangan, pasti tidak ada yang angkat tangan. Siapa di sini yang punya kebiasaan habis mandi dia pakai ulang DP baju? Ada? Ada? Aduh kita sayang ini. Aduh hemat-hemat sabun daripada mau cepat habis mandi dia pakai ulang. Permisi ya, sedikit lebih sensitif. Masih baik kalau baju luar yang dipakai ulang. Kalau baju dalam yang dipakai ulang, yang 1 hari penuh. Tidak ada kan? Begitu mau mandi selesai keluar satu tumpuk baju kotor masuk di keranjang baju. Tidak ada yang mau pakai. Tapi manusia lama kita pakai terus. Bayangkan itu manusia lama DP bau.
Jadi kalau Tuhan memakai istilah ini, sangat mudah kita tangkap. Baju saja tiap hari. Ada yang sampai terlalu pembersih 1 hari 3 kali berganti. Ya, mandi pagi 1 kali. Mandi siang 1 kali. Sore. Mandi tengah malam 1 kali. Bukan main. Ya, dia biasa kalau orang kan, dia tidur di bak. Sampai tasono di bak. Rupa di film-film. Nanti ada ular datang gigi baru. Nah ini. Jadi kenapa kita pelihara kebersihan tubuh kita? Nah kalau tubuh dipelihara dengan ongkos besar, terus kenapa ini kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita tidak mau pelihara, dikatakan ujilah dan selidikilah. Nah, rupanya tindakan menanggalkan dan mengenakan sekarang lebih jelas pada ayat 25. Jadi itu perhatikan ya. Perhatikan, jangan tunggu baca. Perhatikan di depan. Tidak ada, Tuhan memberikan gambaran manusia lama dan manusia baru itu seperti pakaian. Manusia lama kita tanggalkan. Manusia baru kita pakai. Ini bukan film Iron Man. Dia cuma begini. Sudah pakai bajunya. Nah, ini bukan Iron Man. Kita tiap hari tidak ada yang bajunya talapas sendiri, kemudian tapasan sendiri. Yang bikin kita orang terlambat datang kebaktian kan kadang-kala pakai baju kan. Belum lagi disetrika. Mau cepat-cepat. Tusuk dulu setrika. Nanti habis mandi baru gosok. Habis mandi gosok pasang langsung melengket lubang model setrika. Nah, perhatikan, berarti itu baju kalau tidak ditanggalkan, dia tidak akan copot dengan sendirinya. Kalau kita tidak pakai, dia tidak akan terpasang dengan sendirinya. Apalagi dengan segala sesuatu yang ada menyertainya. Nah, saudara, sama ini. Manusia lama kalau tidak dibuang, kalau tidak ditanggalkan, dia secara alamiah tetap ada pada diri kita. Karena itu terletak pada jiwa setiap orang. Makanya ayat 25. Kaum perempuan sekarang ya. Iya. 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Iya. Jadi dusta itu tidak akan pernah hilang kalau tidak dibuang. Terus aneh, kok bisa urutan pertama dusta? Padahal umumnya dusta itu dianggap bukan dosa. Kecuali dusta besar. Padahal tidak ada dusta besar, tidak ada dusta kecil. Pokoknya dusta adalah dusta. Pertanyaannya, kenapa dusta ditaruh di urutan pertama? Banyak orang tidak. Makanya kalau kita tidak menguji dan menyelidiki diri kita, kita anggap ya semua orang juga melakukan. Sehingga ada filosofi dalam dunia bisnis, kalau lurus tidak berdusta, bengkok, tidak bisa kita berbisnis. Memangnya bisnis harus dusta. Nah, saudara tahu, dusta itu bukan hal biasa. Sebuah dusta apapun itu merusak gambar diri kita. Bukan dirusak orang lain, kita yang merusaknya. Karena sebenarnya kita bukan seperti itu. Tapi akibat kita berdusta, kita rusak kita punya diri. Kenapa? Kita rusak kita punya kejujuran. Padahal kita memang jujur. Tapi ketika kita berdusta, kita rusak diri kita. Jangan lupa itu, tanamkan itu. Ya.
Jadi bukan orang lain yang merusaknya, gambar diri kita yang kita rusak. Padahal sebenarnya kita bukan seperti itu. Kenapa bisa rusak? Karena kita melakukan dusta. Jadi jangan anggap remeh. Ketika saudara dan saya menjadi orang percaya, dikuduskan oleh darah Yesus. Kudus di hadapan Allah, bukan karena kita kudus, tapi karena dikuduskan oleh darah Yesus. Begitu dusta kita lakukan, ini tercemar. Itu sama dengan sebuah cairan yang berwarna lain. Saudara teteskan di air yang jernih, akan merubah semua warna air yang jernih itu. Walaupun hanya satu tetes. Jadi jangan kita anggap remeh. Karena dusta juga itu merupakan penyakit kecanduan. Satu kali kita pernah lakukan, pasti ada dua kali. Dua kali kita pernah lakukan, dia pasti akan, dia beranak cucu dan cicit cece. Iya. Makanya tidak heran, dari kecil sampai tua, sekurang mau berangkat ke alam baka, dia masih berdusta. Karena dia beranak. Jadi, jangan pernah melakukannya. Kita belum sempurna memang, tapi kita saling menasehati. Jangan pernah melakukannya, karena itu akan jadi tabiasa. Kalau saudara melakukan dan hati saudara berdebar-debar, berbahagialah kalau masih berdebar-debar. Daripada seperti tadi yang kita sudah baca, perasaannya sudah tumpul. Jadi bukan berdebar-debar, dia katawa setengah mati karena dia so bikin bodoh orang. Nah ini bukan berdebar lagi. Ya, ini sudah bahaya. Ya. Sudah bahaya. Jadi itu sebabnya saudara, saya selalu bukan menghakimi teman saya kalau bicara soal dosa, selalu saya ingat dia. Kapan saya bisa lupakan dia, walaupun dia belum pernah berdosa sama saya, tapi berdosa di atas mimbar. Iya, mendustai seluruh jemaat. Ya. Nah, jadi buanglah. Kalau kita tidak buang, maka kita hanyalah orang percaya yang punya mantra terima Yesus, tapi tidak hidup benar di dunia. Dan itu bukan jaminan saudara masuk surga. Ya, jadi buanglah. Tuhan tidak bisa melakukan lain selain kita yang membuang. Karena ini tugas kita. Buanglah. Dan berbisnislah secara fair, secara profesional. Orang kalau berbisnis secara profesional, makin dusta itu makin kurang. Cuma sayangnya tidak semua orang punya kecakapan dan pemahaman dan pengertian tentang bagaimana itu profesionalisme di dalam kita melakukan usaha pekerjaan kita masing-masing. Saya kasih contoh sederhana. Sebuah profesionalisme semua adalah open management. Kedua belah pihak tahu ini, sehingga kedua belah pihak sudah tahu itu bagianmu, ini bagianku, fair gitu. Tetapi sesuatu yang belum profesionalisme, masing-masing saling batutup dengan catatan itu urusanmu, ini urusanku, tidak usah aku tahu. Nah, itu bedanya saudara. Saya punya teman pebisnis yang mulai masuk ke dalam profesionalisme. Kemudian dia join juga dengan seorang pengusaha, tapi seorang pengusaha yang belum bukan pengusaha, seorang pedagang, beda. Pedagang dengan pengusaha beda. Seorang pedagang yang belum masuk kepada tingkat profesionalisme. Jadi ketika mereka mau join, mereka mempersiapkan segala sesuatu perjanjian di notaris. Dan ketika dicantumkan di situ, maka ada ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang dilakukan itu adalah antara lain,
Kepala cabang tidak hanya diberikan satu fasilitas, selain fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, tetapi diberikan saham kosong. Apa artinya saham kosong? Saham kosong 10%. Saham kosong ini artinya bahwa orang itu tidak usah memasukkan uang tunai sebagai saham, tapi 10% dari hasil keuntungan perusahaan itu diberikan kepadanya, 10%. Kemudian karena teman yang satunya tidak biasa dengan cara profesionalisme, sedangkan sebuah perusahaan yang profesional ada rapatnya, ada pertemuannya, ada ini. Nggak usah untuk apa rapat ini, pokoknya nantilah. Mulai ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, begitu pada akhirnya ya harus mengikuti karena sudah perjanjian. Dan kemudian hadir dalam rapat dengan hanya pakai sandal. Pulang, ganti sepatu. Karena ini rapat. Susah. Kenapa? Nah, sudah tidak usah terlalu ini. Sama, kita orang sama aku tahu untuk apa lagi mau pakai sepatu. Nah, inilah. Ini kan bedanya ini. Ini pedagang dengan pengusaha kan beda. Nah, sudah itu setelah tutup buku 1 tahun, keuntungan perusahaan sekian miliar. Jadi, kepala cabang yang dapat saham 10% dapat 800 juta. Terus, dia punya join yang pedagang ini. Kok enak amat. Cuma kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Kita orang setengah mati. Masa 800 juta? Nah, dia hitung orang punya. Padahal ketetapan sudah seperti itu. Nah, 10% dari 800 berapa? Berarti 8M. Dia sudah lupa itu dia sudah lupa itu 7,2. Dia hitung orang punya 800. Dia lupa kalau Doran dapat 7,2. Nah, inilah bedanya, saudara. Jadi contoh saja. Jadi sulit. Kok enak amat? Kok enak amat? Dia tidak bikin apa-apa. Ya memang kepala cabang itu urusannya ya kepala sebagai kepala. Sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Kok ini ada 800 cuma baru 2 tahun so 800. Nah, jadi saudara, tidak selamanya memang orang itu tergantung pribadi. Tidak selamanya bahwa kita harus begini baru bisa berhasil. Nah, latih diri pribadi masing-masing. Tidak usah dulu bicara besar. Kita latih diri kita masing-masing pribadi untuk tidak berkata dusta. Itu hanya contoh. Itu hanya contoh. Sehingga semuanya fair, semuanya fair, semuanya fair. Ya, sehingga dengan demikian apa yang memang adalah A adalah A, B adalah B, semua fair. Sebab kalau tidak itu merusak kita, yang merusak diri kita sendiri. Padahal kita sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kenapa doi kecil membuat kita harus berdusta? Kenapa masalah kecil harus membuat kita merusak diri? Ini bukan hanya bicara masalah doi. Itu hanya salah satu contoh untuk melenyapkan itu filosofi bahwa kalau kita tidak berdusta, tidak bisa berbisnis. Itu beda. Memang ada ayat yang berkata kita tidak hanya tulus, tetapi cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu kadang-kadang orang tidak bisa bedakan. Cerdik seperti ular yang tidak bernilai dosa di dalamnya. Orang cerdik melakukan ini, mengelola ini. Itu hubungannya dengan strategi di dalam kita mengelola apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang Tuhan percayakan, juga di dalam menjalani hidup kita. Sekarang saya kasih contoh. Di dunia ini ada orang
yang gajinya ratusan juta per bulan. Ada banyak. Dan semua perusahaan berusaha untuk mendapatkan orang itu. Tidak usah jauh-jauh. Saya sering di kantor ini sering dikunjungi orang bank. Dan dia berkata, Pak, semua lagi dia sebutkan, bank ini mulai akan masuk, bank ini akan masuk, bank ini akan masuk. Ya, terus saya katakan, oh ya, berarti kamu semua mau pindah lagi. Dia ketawa. Oh, saya bilang bagus kalau banyak, supaya lebih banyak kompetisi, lebih bagus lagi, lebih sehat. Nah, saudara, sekarang kembali, ketika orang-orang yang ratusan juta per bulan itu diperebutkan, dan setiap perusahaan berusaha untuk mendapatkannya, apakah itu strategi? Kenapa dia mau berani bayar mahal orang itu dan mendapatkannya? Karena orang itu pintar. Tetapi sekalipun misalnya, aduh, kamain Jimmy ini satu bulan 150 juta. Amin, ya. Pintar, hebat. Saya butuh orang seperti ini. Sekarang kalau saya kata, Jim, bagaimana kalau sama saya 200? Karena saya tanya, saya salah atau boleh saya melakukan itu? Tapi tergantung dia. Tergantung dia kan. Dia mau tidak. Itulah dunia bisnis yang dikatakan cerdik. Jadi jangan kita keliru, saudara. Kemudian kita cuma tulus hati seperti burung merpati, tulus hati dicia orang. Dicia. Kita punya orang-orang pintar, orang ambil semua. Jamie Sopigi, David Sopigi, Daniel Sopigi, nama-nama nabi Sopigi semua, dan nama-nama rasul. Inilah. Terus dia juga pintar. Nah, so ada juga yang tahu, ternyata sebelum saya, so ada orang duluan. Dan orang yang duluan itu berkata, 2,5 jam. Jadi dia kesel saya, minta maaf om, so ada yang duluan 2,5. Sedang itu pun kita masih pikir-pikir. Bagaimana kalau 300? Nah, bayangkan 300 juta per bulan. Nah inilah, jadi kita perlu mengerti, ya, supaya dalam kehidupan kita, ini salah satu contoh saja, ya, supaya kita memahami di dalam kehidupan kita sebagai manusia lama yang kita tanggalkan dan memakai manusia baru. Kalau kita memakai manusia baru bukan nanti di sorga, karena di sorga subuh tidak diperlukan itu. Ya, di dunia ini ayat 26. Ya, kita selesaikan sedikit lagi. 26, iya laki-laki 23. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, saya tidak akan panjang lebar karena saya sudah jelaskan di sini, tapi tolong saudara perbaiki itu terjemahan, bukan seperti itu. Janganlah simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Itu yang benar. Ini tidak benar. Dia punya terjemahan Indonesia. Saudara tulis kecil-kecil di situ. Jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Masa kita bilang matahari jangan dulu masuk, kita belum kelar. Namun ini ngawur ini terjemahannya. Janganlah matahari terbenam, mamanya dia tuang Allah, dia kasih stop itu matahari karena belum habis marah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini manusia baru itu seperti itu. Janganlah, buanglah. Berarti dari kita yang harus melakukan itu. Jadi jangan anggap ketika ada sesuatu masalah yang mampu menjengkelkan, membuat kita geram, kemudian itu tiba-tiba lenyap dengan sendirinya. Tidak. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Oke?
28, laki-laki. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi jangan lagi. So pernah, oke, sudah, tapi jangan lagi. Tetapi dikatakan, baiklah ia bekerja keras. Jadi ini salah satu ciri khas dari manusia baru. Dia adalah pekerja-pekerja keras, bukan pemalas. Tidak boleh orang mengatakan dirinya dia sudah lahir baru, dia sudah terima Yesus, tapi pemalas. Tidak. Yesus tidak pemalas. Dia juga bantu DP papa baskap kayu. Anak tukang kayu kan? Masa papa setengah mati bikin mebel dia tidur? Tidak. Bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi orang yang sudah manusia baru tidak pencuri tulang. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bukan orang punya pekerjaan bilang dia punya. So kelar kita kerja setengah mati susah, padahal orang lain. Ya, anak remaja jangan lupa itu, latih diri kerja dengan tangan sendiri. Nah, 29 perempuan, 23. Iya, saya ini bicara terus menjelaskan, tapi saya lupa bertanya. Sekarang saya bertanya. Sementara saya jelaskan ini, ada sedang menguji diri? Oh, saya masih ada bicara kotor. Siapa tadi sempat memaki pagi-pagi sebelum datang kebaktian? Tidak boleh ada lagi sebagai manusia baru. Tidak boleh ada lagi perkataan kotor. Karena itu bisa mendukacitakan Roh Kudus. Karena mulut kita sebagai orang percaya, apalagi sudah dibaptis Roh Kudus, bukankah berbahasa roh? Saya mau tanya, cuma pasti tidak ada yang mau jawab. Pertanyaan pertama ini pasti saudara bisa jawab, tapi yang kedua saudara tidak mau jawab. Siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Sudah. Tolong angkat tangan yang sudah dibaptis Roh Kudus. Masa begini? Kalau saya tanya siapa yang belum dibaptis Roh Kudus, pasti kan lebih tidak bagus kan? Baik ditanya, siapa yang sudah baptis Roh Kudus? Oh, di sini belum ada satu pun. Sudah. Oke. Saudara-saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus masih bicara kotor? Masih ada keluar perkataan kotor? Ada. Kalau sampai ada, saya ingin bertanya, kenapa bisa? Nah, inilah yang menjadi pekerjaan kita, menguji diri, menyelidiki diri, introspeksi diri. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara tahu, begitu saudara mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut yang sama juga pernah berbahasa roh, saudara mengusir Roh Kudus keluar. Saudara mendukakan, dan dia tidak tahan tinggal lebih lama di tempat yang kotor. Jadi janganlah, dikatakan jangan mendukacitakan. Makanya firman Tuhan mengajarkan pada kita, tidak boleh dari mulut yang sama dengan sumber mata air keluar air yang tawar dan keluar air yang pahit ataupun yang manis, ataupun juga bersamaan dengan yang pahit, tidak. Apapun yang kita hadapi, jangan keluar kata kotor. 31. Segala kepahitan, kegeraman, sama-sama, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tidak ada lagi di dalam manusia baru.
Dan karena kita sedang menguji diri dan menyelidiki diri sesuai firman, mari kita renungkan. Ada kepahitan? Ada orang yang saudara dendam? Tidak ada gunanya. Buang. Ada kegeraman? Satu kejengkelan yang tidak meledak tapi menyala-nyala dalam hati? Pertikaian? Fitnah? Buang. Bagaimana kehidupan manusia baru? Terakhir, 32. Kita baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam hidup bersama pasti bisa terjadi benturan. Tidak ada piring yang dicuci tidak berbunyi. Dan tidak ada telur yang ditaruh di dalam loyang yang tidak saling bersentuhan. Tapi apa yang kita buat pada saat kita cuci piring? Walaupun bunyinya rame, tetapi kita berusaha tidak ada yang pecah. Apa yang kita usahakan ketika menaruh telur di tempatnya? Walaupun saling bersentuhan dan sangat sensitif, kita berusaha supaya tidak pecah. Sama. Dan itu sebabnya bagaimanapun juga pasti ada benturan-benturan, tetapi tidak boleh menjadi kepahitan. Tidak boleh untuk kita tidak saling mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Mari kita berdoa. Minta Roh Kudus menolong kita untuk selalu menyelidiki akan diri kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Buka Mazmur 139 untuk kita nyanyikan. Selidikilah akan daku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah akan daku, dan kenalilah pikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Amin. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan aku, selidikilah akan daku Tuhan. Selidikilah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Amin Tuhan. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi, selidikilah Tuhan. Selidikilah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Amin. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikir. Sekali lagi kita katakan, selidikilah Tuhan. Haleluya.
Milikilah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Amin. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Mari kita bersaat teduh. Mari Roh Kudus, Engkau beracara lebih lagi. Kami persilakan Roh Kudus untuk menyelidiki segala keberadaan kami sebagai roh penolong yang menolong kami untuk menguji diri sendiri dan menyelidiki diri sendiri. Kalau masih ada manusia lama yang masih kami pertahankan dengan sifat dan tabiat-tabiatnya, dan biar Roh Kudus berkarya, kami boleh mengenakan manusia baru, hidup oleh iman, melakukan kebenaran-Mu, bukan menghadapi segala sesuatu dengan kedagingan kami, tapi dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mau tetap tegak di dalam iman. Kami tidak mau goyah, kami tidak mau apalagi jatuh, tapi boleh tetap tegar Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi. Tuhan yang tahu persis segala keberadaan kami semua. Mari Tuhan tolong melalui Roh-Mu yang kudus sebagai penolong, supaya kami boleh tetap melakukan segala kebenaran-Mu, untuk kami boleh tetap bertahan teguh, setia sampai kepada akhir hidup kami, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Amen. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, yang mau mengganggu kehidupan jemaat, mau merebut mereka dan menghancurkan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Dan biarlah pertolongan Tuhan turun atas setiap pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman, dan mampukan kami melakukan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang kami akan persembahkan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan bawa persembahan kita. Kita kembali nyanyikan pujian tadi. Selidikilah akan daku ya Tuhan. Selidikilah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah, selidikilah akan daku Tuhan. Selidikilah akan daku ya Allah. Amin, amin. Ujilah akan daku. Mari kita bangkit berdiri. Ketahuilah akan segala kepikiran. Ujilah akan daku. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku, kita bersatu sejenak sebelum pulang. Tuhan